Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, kuat, dan semangat. Iya, untuk anak-anak ibu kelas 8 semuanya, semoga kalian tetap semangat ya untuk menjalankan pembelajaran jarak jauh ini. Ya, di pertemuan sekarang ini Ibu ingin menjelaskan tentang materi pencegahan pergaulan bebas. Kalian bisa buka buku PJOK kalian yang ini, lalu kalian buka di halaman 52. Itu ada pencegahan pergaulan bebas. Nah, itu ada pengertian dan faktor penyebab pergaulan bebas. Pergaulan adalah proses bergaul yang dapat dibedakan menjadi pergaulan sehat dan pergaulan tidak sehat. Terdapat tanda-tanda untuk membedakan pergaulan sehat dan pergaulan tidak sehat. Pergaulan sehat adalah proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan kelompok secara normal, baik tubuh, jiwa, maupun kehidupan sosialnya. Sementara pergaulan tidak sehat disebut juga pergaulan bebas, yaitu proses bergaul dengan orang lain terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulannya. Itu ada pertama ada pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas dimaknai sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban, rasa malu, peraturan, serta norma yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, pergaulan bebas merupakan salah satu tindakan yang perlu dihindari karena dapat membahayakan bagi kesehatan baik secara mental maupun fisik. Selain itu, apabila seseorang terjerumus dalam pergaulan bebas, risiko kerugian bukan hanya menimpa mereka saja, tapi juga orang-orang di sekitarnya, yaitu keluarga, teman, hingga masyarakat secara umum akan ikut terkena dampak pergaulan bebas. Ada beberapa kategori yang termasuk dalam kategori bebas, namun kadang kita tidak sadar bahwa perilaku yang tidak ada di sekitar kita termasuk dalam jenis pergaulan bebas, yaitu jenis pergaulan bebas meliputi merokok dan minum minuman keras, tawuran, dan membuat kerusuhan. Suatu pergaulan bebas dicirikan dengan perilaku berikut, yaitu ada 5. Yang pertama ada berfoya-foya dan hura-hura untuk tujuan kesenangan. Kedua, berperilaku yang menyimpang dari norma agama, kesopanan, dan kesusilaan. Ketiga, yaitu ada terjadinya perubahan-perubahan emosi yang tidak stabil. Dan yang keempat itu ada mudah mengalami tekanan batin, emosi kegelisahan, sifat tidak sabar, selalu memberontak karena ingin menunjukkan eksistensi dan jati dirinya. Dan yang terakhir itu ada selalu ingin mendapatkan pengakuan dari lingkungannya. Nah, yang kedua itu ada penyebab pergaulan bebas, yaitu terdiri ada 4. Kalian bisa baca, itu ada kondisi keluarga yang cenderung tidak harmonis, adanya faktor kondisi dalam lembaga keluarga yang cenderung tidak harmonis, seringkali menyebabkan psikis anak menjadi terganggu. Keadaan seperti ini mendorong anak untuk mencari kebahagiaan lain di luar lingkungan keluarga. Selain itu, menyebabkan anak seringkali tidak merasakan kenyamanan ketika berada di dalam rumah, sehingga pada akhirnya menjerumuskan anak ke dalam lingkaran pergaulan bebas. Yang kedua itu ada perhatian dari orang tua yang kurang intensif. Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari seringkali dijumpai kasus kurangnya perhatian dari orang tua secara intensif dalam lingkungan keluarga. Hal ini kemudian menyebabkan berbagai bentuk pola perilaku seseorang cenderung tidak terkendali dan seseorang tersebut akan bertingkah sesuai keinginan mereka, sehingga akan mendorong ke arah pergaulan yang
tidak yang bebas dan kurang baik. Terus yang ketiga itu ada kondisi lingkungan yang cenderung kurang baik. Faktor kondisi lingkungan sekitar yang cenderung tidak baik dapat memicu seseorang untuk bertingkah laku sesuai dengan kebiasaan yang sering kali dilakukan di lingkungan tersebut. Nah, yang terakhir itu ada perkembangan teknologi yang pesat dan cepat. Yaitu ada perkembangan teknologi merupakan salah satu penyebab pergaulan bebas di kalangan remaja. Karena banyak sekali media canggih dan internet memudahkan semua orang dalam melakukan serta mengakses berbagai informasi. Hal negatif yang menjadi faktor pergaulan bebas adalah mudah dan bebas mengakses tayangan-tayangan yang tidak semestinya dilihat oleh remaja. Namun tidak adanya rasa keingintahuan yang besar dan diimbangi dengan ilmu pengetahuan yang baik. Maka remaja semakin ingin mengakses hal yang tidak semestinya dilihat. Nah, selanjutnya itu ada bagian 2. Bahaya pergaulan bebas. Kalian bisa baca di halaman 54 itu ada bahaya pergaulan bebas. Bahaya pergaulan bebas yaitu pergaulan bebas menimbulkan banyak sekali kerugian yang akan dialami oleh seseorang. Yaitu ada 4 dampak buruk pergaulan bebas sebagai berikut, yaitu ada segi psikologi dan perilaku diri, yang kedua segi kesehatan, dan yang ketiga segi pendidikan, dan yang terakhir ada segi kehidupan sosial. Nah, selanjutnya itu ada upaya menghindari pergaulan bebas. Berikut yang dapat dihindari itu terdiri dari 7. Yang pertama yaitu ada hindari lingkungan yang buruk. Lingkungan merupakan area bersosialisasi setelah keluarga. Ketika lingkungan yang digunakan untuk bersosialisasi bukanlah lingkungan yang baik, maka perilaku menyimpang dapat saja terjadi. Jika individu berada pada lingkungan yang positif, maka ia juga akan melakukan hal yang positif tersebut. Begitu juga sebaliknya, apabila individu berada pada lingkungan yang tidak kondusif, maka berpengaruh dari lingkungan tersebut bisa membuatnya menjadi berperilaku menyimpang dari norma sosial yang ada. Yaitu yang kedua ada batasi waktu keluar rumah. Terlalu banyak waktu yang digunakan untuk melakukan kegiatan di luar rumah yang kurang bermanfaat membuka peluang bagi pengaruh buruk untuk masuk. Jika bisa, batasilah kegiatan di luar rumah yang kurang bermanfaat agar lebih memfokuskan diri dengan hidup yang positif. Yang ketiga itu ada isi waktu kosong. Nah, yang keempat itu ada tanamkan sikap positif. Yang kelima ada memilih pertemanan. Yang keenam itu ada mempererat hubungan orang tua dan anak. Dan yang terakhir ada jangan mencoba hal-hal negatif. Ya, semoga kalian paham ya dengan apa yang Ibu sudah jelaskan. Kalian kalau kurang paham kalian bisa baca lagi di bukunya. Nah, untuk tugas di minggu ini kalian bisa buka di halaman 57, itu ada asesmen bagian 1, bagian 2 dan bagian 3 kalian kerjakan di buku tulis, lalu kalian foto, kirim by WhatsApp Ibu tunggu sampai jam 14 siang. Kalau kalian tidak mengirimkan, Ibu anggap kalian tidak hadir. Ya, semoga kalau kalian kurang paham kalian bisa tanya sama Ibu lewat by WhatsApp Ibu. Kalian tetap semangat untuk menjalankan pembelajaran jarak jauh ini. Salam dari Ibu, salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.